Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam channel Ahsan wa Amala pada program Ngaji Online Session pada topik spesial kita Akademi Ramadan. Salat serta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, suri teladan terbaik sepanjang masa dan juga keluarga beliau, para sahabat dan juga para generasi penerus yang melanjutkan risalah dakwah beliau hingga akhir zaman. Tak lupa pula kita aturkan doa yang terbaik untuk guru-guru kita yang telah menjadi jalan sampainya ilmu kepada kita semuanya. Semoga beliau-beliau guru kita senantiasa dilimpahkan hidayah, taufik, dan juga rahmat dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada bagian yang ke-10 ini, kami akan menyampaikan terkait dengan uzur di dalam puasa Ramadan. Selamat menyimak sahabat-sahabat sekalian, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadikan salah satu tambahan bagi motivasi kita untuk memaksimalkan ibadah di bulan yang mulia, bulan suci Ramadan. Sumber yang kami gunakan untuk mengkaji ilmu yang pertama adalah Fikih Puasa dari buku ditulis oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, Fikih Kehidupan, seri puasa yang ditulis oleh Dr. Ahmad Sarwat LCMA, Fikih Islam wa Adillatuhu karya Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili dan Daurah Fikih yang disampaikan oleh para pengajar dari Rumah Fikih Indonesia. Masuk pada bahasan yang pertama kaitannya dengan rukhsah ataupun keringanan untuk tidak berpuasa. Dalam keadaan tertentu, syariat Islam memberikan keringanan kepada orang-orang yang sudah ditetapkan sebagaimana di dalam Al-Quran yang membolehkan mereka untuk tidak berpuasa dan tidak dikenalkan dosa. Adapun kategori yang diperbolehkan ataupun kategori pihak-pihak yang mendapatkan rukhsah dalam hal ini telah diatur sebagaimana yang disampaikan di dalam surah Al-Baqarah ayat 184. Kategori yang pertama adalah seseorang yang mengalami sakit yang mana rukhsah ini diberikan hingga yang bersangkutan dinyatakan sudah sembuh. Apabila kita menyampaikan atau berdiskusi terkait dengan masalah sakit, maka ini mengandung pemaknaan yang cukup luas. Karena bukan berarti sakit yang dimaksudkan ini adalah pada semua kondisi sakit. Sebab ada beberapa kondisi sakit yang tidak berdampak dari kondisi puasa. Atau dengan kata lain, seseorang yang sakit tetapi dengan berpuasa itu tidak mempengaruhi kaitannya dengan penyakit tersebut. Seperti orang yang sakit kulit, ya, sakit pada bagian kulit, maka tidak terpengaruh dari puasa. Jadi kalau yang bersangkutan itu puasa, maka tidak mempengaruhi kondisi kesehatan, maka untuk kategori yang seperti itu, para ulama sepakat tidak masuk dalam orang yang mendapatkan kategori rukhsah untuk tidak berpuasa. Para ulama kemudian membuat semacam batasan ataupun definisi secara jelas terkait dengan kategori sakit, di mana sakit yang dimaksudkan menurut ulama adalah segala hal yang membuat manusia itu keluar dari batas kesehatan dikarenakan suatu sebab. Sehingga setidaknya ada dua kriteria yang harus dipenuhi bagi orang yang dinyatakan sakit untuk bisa mendapatkan rukhsah. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 184, "Faman kana minkum maridun aw 'ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra." Dan siapa yang dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan, maka menggantinya di hari yang lain. Sebagaimana tadi sudah diungkapkan, kategori sakit yang mendapatkan rukhsah itu harus memenuhi dua syarat menurut ulama. Kriteria yang pertama adalah seseorang yang sakit apabila dipaksakan untuk tetap berpuasa akan menyebabkan kondisi penyakitnya semakin parah. Adapun kriteria yang kedua adalah seseorang yang dikatakan sakit akan tetapi ketika yang bersangkutan itu berpuasa justru menyebabkan kesembuhannya menjadi tertunda. Maka dua kriteria inilah yang menjadikan dibolehkannya seseorang untuk tidak berpuasa saat bulan suci Ramadan atau dengan kata lain mendapatkan
rukhsah. Bagaimana dengan kasus ketika seseorang itu sakit akan tetapi peluang untuk kemudian sembuh itu kecil? Atau dengan kata lain, orang yang sakit hampir dinyatakan untuk tidak bisa sembuh, maka ini memiliki dampak yang berbeda. Ya, sama-sama mendapatkan rukhsah, tetapi dampak yang ditimbulkan dari rukhsah yang diberikan ini akan berbeda dari orang yang memiliki sakit tetapi memiliki peluang untuk sembuh. Kemudian yang masuk dalam kategori rukhsah yang bisa digunakan ataupun dapat diambil itu adalah orang yang dinyatakan sebagai seorang musafir. Di mana musafir itu adalah orang yang berada di dalam perjalanan, yang mana ini juga seperti pada surah Al-Baqarah yang tadi sudah kita kaji bersama, termasuk dalam kategori yang mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari bahwasanya dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pergi menuju Mekah dalam bulan Ramadan dan beliau berpuasa. Ketika beliau sampai pada daerah yang disebut dengan daerah Kadid, beliau berbuka dan kemudian orang-orang juga turut berbuka. Maka dari hadis inilah menjadi satu penguat di samping tadi sudah disampaikan di dalam Al-Qur'an bahwasanya seseorang yang dalam kondisi musafir atau dalam perjalanan itu diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Adapun hal-hal yang disebut sebagai seseorang yang musafir itu pun juga harus memenuhi kriteria ataupun ketentuan, di mana kaitannya dengan rukhsah yang diberikan pada orang musafir ini sama seperti halnya rukhsah sholat untuk dilakukan qashar pada orang yang sedang mengalami atau menjalani safar. Kategori musafir ini harus memenuhi syarat, di mana syarat seorang musafir itu berdasarkan kesepakatan itu minimal memenuhi 3 hal. Syarat yang pertama yang ditetapkan oleh ulama adanya kondisi di mana seseorang itu dikatakan musafir ketika melewati batas kota ataupun keluar rumah. Di mana posisinya dalam hal ini ketika yang bersangkutan itu memang mulai melaksanakan perjalanan yang ditandai mulai dari keluar rumah sampai dengan melewati batas kota atau wilayah tempat tinggalnya. Apabila seseorang itu baru berniat atau belum melakukan safar, dalam arti baru akan berniat untuk safar dan dia belum melakukan pergerakan, maka ini belum bisa dikatakan sebagai seorang musafir. Begitu juga pada kasus seorang sopir, misalnya sopir angkutan umum, yang mana bekerjanya adalah melakukan pergerakan dari satu tempat ke tempat yang lain, tetapi masih dalam batas satu kota atau satu wilayah. Walaupun sopir tersebut berkeliling menyusuri jalan dalam jarak yang cukup jauh ketika diakumulasikan secara waktu, misalnya dari pagi sampai sore berkeliling sepanjang kota dengan jumlah ketika ditotalkan itu sebanding dengan jumlah syarat sebagai musafir, akan tetapi karena masih berada dalam satu kota, ini tidak bisa dihukumi sebagai musafir. Sehingga seorang sopir yang seharian bekerja berkeliling di kota, di dalam kota, maka tetap dihukumi wajib untuk berpuasa. Adapun syarat yang kedua yang harus dipenuhi untuk dikatakan sebagai musafir adalah menempuh jarak minimal 89 km yang telah disepakati oleh ulama. Sebagaimana dalam hadis riwayat Ad-Daruqutni bahwasanya dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai penduduk Mekah, janganlah kalian mengqashar salat bila kurang dari 4 burud dari Mekah ke Usafan." Jadi artinya di sini bahwasanya mengqashar salat ataupun kemudian mengambil rukhsah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada ketentuan jaraknya. Kalau kita melihat dari dasar
Hadis ini yang merupakan kesepakatan daripada mayoritas ulama untuk mengambil batasan seseorang dikatakan sebagai musafir. Adapun yang ketiga, kategori syarat yang ketiga adalah musafir itu terkait dengan masalah tujuan. Ketika tujuan yang dimaksudkan untuk safar yang mendapatkan rukhsah dalam hari ini adalah tujuan melakukan safar itu adalah untuk kebaikan, bukan untuk mengerjakan kemaksiatan ataupun kemungkaran. Sehingga seseorang dikatakan musafir, menurut ulama mayoritas itu memenuhi 3 syarat tersebut, yaitu yang pertama adalah memenuhi syarat dari sisi keluar dari wilayah rumah dan juga kota, memenuhi jarak minimal 89 km, dan juga tujuan daripada safar itu sendiri untuk kebaikan. Adapun suatu safar itu akan dikatakan berakhir atau statusnya akan menghilang apabila yang pertama, seseorang telah tiba di rumah. Yang kedua, status musafir juga bisa hilang ketika seseorang itu berniat untuk menetap di suatu tempat. Dasar yang mendasari hal ini adalah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu melakukan hijrah dari Mekah menuju Madinah, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berniat untuk menetap di Madinah. Oleh karena itu, ketika beliau berada di Madinah, maka tidak ditemukan riwayat satupun yang menyatakan bahwa beliau masih melakukan sholat jama' ataupun qashar. Sebaliknya, ketika 10 tahun kemudian beliau datang kembali ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji, walaupun saat itu status beliau bukan sebagai penduduk Mekah, meskipun beliau sebenarnya ketika menunaikan ibadah haji itu sama seperti hanya beliau pulang kampung atau pulang ke tempat di mana beliau awalnya berasal, maka secara status sebenarnya beliau sudah lagi bukan dihukumi sebagai penduduk Mekah. Maka keberadaan beliau ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji itu sebagai satu tempat untuk singgah sementara atau bisa dikatakan sebagai musafir. Maka kita di sini bisa mengambil satu kesimpulan, jadi kepergian kita atau melakukan perjalanan itu tujuannya untuk sementara ataukah menetap. Terlepas dari kita asalnya dari mana, tetapi lebih kepada tujuan untuk melakukan musafir atau mengikuti musafir itu apakah untuk menetap ataukah bukan. Kemudian yang ketiga, kaitannya dengan durasi waktu, di mana jumhur ulama menyepakati bahwa seseorang dikatakan musafir itu apabila bermukim maksimal paling lama adalah 4 hari. Maka ketika sudah lebih daripada 4 hari, rukhsah sebagai seorang musafir itu akan hilang dan memiliki kewajiban yang sama seperti halnya penduduk yang lain ataupun bukan musafir. Lalu, waktu kapan kemudian mulai boleh untuk tidak berpuasa bagi seorang musafir? Maka dalam hal ini memang terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Di mana kalau kita melihat dari pendapat mazhab Imam Asy-Syafi'i dan juga Hambali, seseorang yang kemudian melakukan safar ataupun perjalanan, maka boleh untuk kemudian membatalkan puasanya di waktu siang. Jadi tidak harus sebelum subuh. Sedangkan berdasarkan mazhab Hanafi dan juga Maliki menyampaikan seseorang itu boleh untuk kemudian tidak berpuasa atau mengambil rukhsah ataupun mengambil kemudahan ketika perjalanan itu dilakukan mulai dari sebelum subuh. Dengan dasar bahwasanya menurut mazhab Maliki bahwasanya ketika seseorang itu meniatkan untuk membatalkan puasa setelah waktu subuh, maka ini dianggap telah melanggar kemuliaan daripada puasa Ramadan, maka harus ada tambahan di samping mengganti hari berpuasa juga dikenakan denda. Maka kalau kemudian harus memilih manakah yang lebih baik untuk kemudian dipilih, apakah berpuasa
selama musafir ataukah tidak berpuasa? Maka di sini memang terjadi juga perbedaan pendapat, di mana dari jumhur ulama atau sebagian besar ulama, mulai dari mazhab Imam Hanafi, Maliki maupun Asy-Syafi'i, sebagian besar ulama itu cenderung untuk mengambil pendapat lebih baik untuk tetap berpuasa. Ya, meskipun seseorang itu mendapatkan keringanan ketika berada di dalam perjalanan. Hal ini menjadi dasar bahwasanya ketika seseorang itu tetap berpuasa, maka dia akan terbebas dari beban untuk membayar hutang di kemudian hari. Sebagaimana di dalam hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim, kami pernah bepergian bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada bulan Ramadan, di saat musim yang sangat panas. Tidak ada seorang pun yang berpuasa di antara kami kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abdullah bin Rawahah. Maka dari dasar inilah para jumhur ulama ataupun mayoritas ulama ini mengambil mengambil satu kesimpulan, lebih memilih untuk tetap berpuasa meskipun mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa. Adapun pendapat yang lain itu adalah ulama Hanabilah yang mana lebih mengambil untuk rukhsah, mengambil kemudahan untuk berbuka ketika bepergian dengan dasar daripada hadis riwayat Muslim juga yang menyebutkan hendaklah kalian mengambil rukhsah ataupun keringanan yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kalian dan terimalah keringanan tersebut. Maka ketika ada perbedaan di sini ya, itu yang pertama ketika mayoritas ulama itu memilih untuk berpuasa lebih baik, dan ada ulama juga, satu ulama yang kemudian memilih berbuka lebih baik, maka posisi kita sebagai orang yang awam, maka bisa mengambil salah satu di antara keduanya, karena keduanya itu sama-sama ada dalil yang mendasari. Jadi mana yang kita yakini maka kita mengambil hal tersebut. Adapun dengan adanya kemudahan di masa sekarang, di mana bepergian dalam jarak jauh itu ada banyak sekali kemudahan ya, baik itu dari segi transportasi, entah itu pesawat terbang, kemudian kereta, ataupun dengan fasilitas yang lain yang memang secara fisik tidak menguras energi. Tentunya pada kondisi tersebut, keletihan-keletihan yang muncul akibat berpuasa pun juga tidak seperti di masa jauh sebelum masa modern seperti sekarang. Namun yang perlu kita pahami adanya rukhsah bagi orang yang musafir ini bukan pada kemudahan dari fasilitas yang ada, akan tetapi lebih pada bentuk di mana Allah Subhanahu wa taala itu Maha baik memberikan rukhsah, tinggal kita mengambil atau tidak itu kembali kepada diri kita yang bisa melihat atau menakar apakah dengan perjalanan yang saya lakukan itu apakah saya mampu atau tidak. Ketika pun dirasa mampu untuk bisa berpuasa, maka bisa mengikuti pendapat sebagaimana jumhur ataupun mayoritas ulama yang lebih memilih untuk tetap berpuasa meskipun boleh mengambil rukhsah ataupun keringanan. Kemudian yang masuk dalam kategori yang ketiga adalah orang yang tidak mampu. Ya, di dalam surah Al-Baqarah ayat 184, orang yang tidak mampu untuk kemudian berpuasa, maka boleh dengan membayar fidyah. Jadi fidyah yang dimaksud di sini adalah memberikan makanan kepada orang yang miskin untuk setiap hari yang ditinggalkan selama berpuasa. Para ulama menyusun beberapa daftar kaitannya dengan siapa yang masuk dalam kategori tidak mampu berpuasa. Di antaranya adalah seseorang yang sudah berusia lanjut atau sudah uzur, dan juga orang sakit yang tidak bisa sembuh atau tingkat kesembuhannya itu relatif sangat kecil. Itu masuk dalam kategori tidak mampu. Dan juga kategori yang lain, ada ulama sebagian yang memasukkan seseorang yang sedang hamil ataupun juga menyusui masuk dalam kategori tidak mampu sehingga mendapatkan rukhsah ataupun keringanan.
Kemudian kategori yang lain adalah kondisi yang darurat. Di mana kondisi yang darurat di sini sebagaimana pada surah Al-Baqarah ayat 173, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Famanitturra ghaira baghin wala 'adin fala itsma 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa sedang dia tidak menginginkannya dan tidak melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka yang dimaksudkan dalam kondisi darurat di sini adalah kondisi yang menyebabkan seseorang sangat haus ataupun lapar. Ataupun kondisi darurat diakibatkan ada satu tindakan pemaksaan yang bisa mengancam jiwa seseorang. Ya seperti yang kita lihat pada saudara-saudara kita yang muslim yang beberapa waktu lalu di Cina ya di Uighur itu mendapatkan ujian siksaan dari orang-orang komunis yang lain, maka dalam kondisi yang darurat seperti itu dipaksa untuk makan, maka tidak ada dosa bagi beliau yang saudara kita yang kemudian dipaksa, dan tentunya itu menjadi satu rukhsah yang kemudian bisa diganti dengan berpuasa di kemudian hari. Lalu yang masuk dalam kategori darurat yang ketiga adalah seseorang yang masuk dalam kategori pekerja berat. Di mana yang dimaksud dengan pekerjaan berat di sini bukan berarti seseorang yang menjadi buruh ataupun kuli bangunan itu kemudian lepas kewajiban dalam berpuasa, tidak. Ya, yang dimaksudkan dalam hal ini tetap ada ketentuan-ketentuan yang harus dilakukan. Ya, di mana seseorang yang masuk dalam kategori darurat ini pada saat malam hari harus sudah juga meniatkan berpuasa. Karena niat itu menjadi salah satu syarat yang harus dilakukan ya pada saat malam hari sebelum berpuasa, itu harus disampaikan ataupun diniatkan dalam hati. Ketika di dalam perjalanannya kemudian terjadi kondisi-kondisi darurat, maka boleh kemudian berbuka. Jadi pada intinya tetap niat dulu pada malam hari, lalu mencoba untuk berpuasa. Ketika dalam perjalanan itu ada kondisi-kondisi yang memenuhi kategori darurat, maka boleh berbuka, dan tentunya tetap menjaga adab untuk menghormati bulan Ramadan. Jadi kalau ada yang sedang berpuasa, maka tentu tidak makan dengan kondisi mendekati atau menghadap dengan orang yang berpuasa. Jadi tetap menjaga etika-etika terhadap orang yang berpuasa. Kemudian kategori rukhsah yang lain adalah seseorang yang mengalami haid ataupun nifas. Maka sebagaimana hadis riwayat Muslim, Abu Daud dan juga Nasai bahwa Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Dahulu kami haid lalu kami diperintahkan untuk mengqadha puasa. Namun kami tidak diperintahkan untuk mengqadha sholat." Maka dari beberapa kategori di sini bisa kita simpulkan ada 5 kategori utama yang boleh mengambil keringanan untuk tidak menjalankan ibadah puasa. Adapun dampak ataupun hal-hal yang harus dipenuhi untuk mengganti daripada rukhsah yang telah diberikan, untuk kategori penyakit yang kemudian bisa sembuh di kemudian hari, maka ada kewajiban untuk mengqadha ataupun mengganti. Jadi yang masuk dalam kategori mengqadha itu adalah bagi orang-orang yang sakit dengan ketentuan untuk bisa sembuh di kemudian hari, dan juga untuk kategori musafir. Adapun untuk kategori yang masuk di dalam lanjut usia, sakit yang tidak bisa sembuh ataupun hamil dan menyusui, ini dibagi menjadi 2 kategori utama. Di mana untuk kategori lanjut usia dan juga sakit yang tidak mungkin untuk sembuh, ini puasa Ramadan bisa diganti dengan pemberian fidyah. Jadi fidyah itu adalah memberikan makanan kepada fakir miskin dengan takaran sebanyak 1 mud setiap harinya. Di mana 1 mud itu kalau dikonversikan itu sebanding dengan takaran sebanyak kurang lebih 750 gram.
yang bisa diambil dari bahan makanan pokok yang biasa dikonsumsi sehari-hari, ya misalnya beras. Sedangkan untuk kondisi hamil dan juga menyusui, ini terdapat perbedaan di antara ulama, apakah mengkodok ataukah mengkodok dan juga membayar fidyah. Nanti kita akan bahas di pertemuan yang lain. Kemudian untuk kondisi yang darurat, ini memiliki kewajiban untuk mengganti atau mengqadha puasa pada hari yang lain. Begitu juga untuk kondisi haid dan juga nifas. Pada pembayaran fidyah, seperti yang tadi disampaikan, pada kondisi sakit yang tidak bisa sembuh dan juga kategori usia lanjut, maka ada poin-poin yang perlu diperhatikan. Yang pertama terkait dengan masalah takaran fidyah, di mana pemberian fidyah itu adalah 1 mud per orangnya untuk 1 harinya dengan takaran sekitar 750 gram. Sedangkan jenis daripada fidyah, jadi fidyah dibayarkan dalam bentuk bahan makanan, bukan dalam bentuk uang. Adapun bahan makanan yang diberikan ini dari bahan makanan pokok bisa berupa bahan makanan pokok yang dalam bahan mentah seperti beras ataupun sudah dalam bentuk masakan, artinya sudah siap untuk dikonsumsi. Apabila fidyah ini diberikan dalam bahan makanan pokok ini atau dalam produk yang masih mentah, para ulama menganjurkan untuk juga di samping memberikan beras juga disertai dengan lauk untuk makan. Sedangkan untuk cara distribusi atau penyalurannya, itu yang jelas yang pertama sebagaimana disampaikan di dalam Al-Quran bahwa fidyah ini diberikan kepada fakir miskin. Dan untuk penyalurannya bisa dilakukan secara langsung ataupun secara bertahap. Artinya misalnya kewajiban fidyah ini menggantikan seseorang untuk puasa Ramadan 30 hari, maka bisa diberikan secara langsung, artinya bisa diakumulasi, berarti 30 hari berarti harus memberikan sebanyak 30 mud. Langsung dibayarkan misalnya di awal ataupun di akhir Ramadan. Sedangkan yang dimaksud dengan bertahap berarti diberikan setiap hari. Ya, misalnya 1 hari 1 mud dan diberikan secara bertahap hingga selesai pada hari yang ke-30. Adapun untuk target pemberiannya itu bisa diberikan pada orang yang sama ataupun orang yang berbeda. Jadi kalau orang yang sama misalnya langsung difokuskan untuk 1 orang untuk tanggungan selama 30 hari misalnya. Sedangkan kalau diberikan pada orang yang berbeda maka bisa dibagi. Misalnya untuk pembayaran fidyah selama 30 hari berarti sebanyak 30 mud. Maka misal 30 mud ini dibagi menjadi 3 orang, maka setiap orang akan mendapatkan jatah sebesar 10 mud dari hasil pembayaran fidyah. Adapun syarat sah daripada fidyah itu harus dibayarkan ketika sudah masuk bulan Ramadan. Maksudnya misalnya kita memiliki nenek ataupun kakek yang memang sudah uzur tidak bisa untuk berpuasa, sudah sangat sepuh, maka kita bisa ganti dengan fidyah. Tetapi sekali lagi karena ini syaratnya harus dibayarkan ketika sudah masuk bulan Ramadan, misalnya bulan ini masih bulan Sya'ban, maka kita tidak bisa mendahului membayarnya pada saat bulan Sya'ban. Karena ini tidak terhitung untuk membayar fidyah. Sehingga kalau kemudian ingin membayarkan fidyah, menunggu sampai dengan masuk bulan Ramadan baru kemudian dibayarkan. Entah itu dibayar secara bertahap ataupun bisa juga dibayarkan secara akumulasi di 1 hari, baik di awal ataupun di tengah maupun di akhir Ramadan. Bagaimana kaitannya dengan wanita yang hamil dan menyusui? Apakah mengkodok saja ataukah dengan membayar fidyah? Maka kita akan lihat di sini ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Ya, bagaimana kemudian saya menyikapi? Jadi silahkan mengambil mana yang diyakini. Kalau kemudian orang Indonesia itu sebagian besar menggunakan mazhab Imam Asy-Syafi'i, maka kalau kita mengikuti mazhab Imam Asy-Syafi'i bahwa orang yang kemudian hamil dan juga menyusui, maka wajib untuk membayar qadha dan juga memberikan fidyah karena adanya kekhawatiran terhadap bayi yang dikandungnya.
Jadi kaitannya fidyah ini muncul karena seorang ibu khawatir terhadap kesehatan bayinya. Tetapi ketika sang ibu itu kemudian uh, tidak mengkhawatirkan bayinya, artinya kondisi bayinya baik-baik saja dengan beliau berpuasa, maka kewajiban seorang ibu itu hanyalah cukup membayar qadha. Kemudian yang kedua, bagaimana apabila belum mengqadha puasa akan tetapi sudah masuk bulan Ramadan? Maka di sini disepakati oleh mayoritas ulama, jadi ketiga ulama ini sepakat, yaitu untuk kategori seperti ini, maka orang tersebut wajib untuk mengqadha ataupun mengganti puasa di hari yang lain dan juga membayar fidyah. Yang selanjutnya terkait dengan hukum puasa di hari Syak. Hari Syak itu adalah hari yang ragu apakah sudah masuk bulan Ramadan ataukah belum. Apabila kita melihat dari pendapat para ulama, ini memang terjadi perbedaan pendapat, di mana untuk ketiga ulama ini cenderung untuk sebaiknya ditinggalkan. Bahkan dari ulama Imam Asy-Syafi'i menyampaikan, ketika seseorang itu berpuasa di hari Syak, maka hukumnya adalah haram dan tidak sah. Bagaimana kaitannya dengan sikat gigi pada saat berpuasa? Maka ulama Imam Asy-Syafi'i menyampaikan bahwa itu merupakan suatu tindakan yang makruh. Maka ketika sudah masuk waktu subuh, ya, dan sudah berlaku untuk menahan makan dan minum mulai dari subuh sampai dengan maghrib, maka sebisa mungkin bisa dihindari kaitannya dengan masalah sikat gigi. Kalaupun harus sikat gigi, maka sebaiknya dilakukan sebelum masuk waktu subuh. Bagaimana apabila seseorang meninggal dunia akan tetapi masih memiliki hutang puasa? Nah, dalam hal ini ulama besar Imam Asy-Syafi'i menyepakati bahwa seseorang yang meninggal dan masih ada hutang maka boleh dibayarkan fidyah ataupun juga walinya bisa menggantikan puasa. Demikianlah pembahasan kita hari ini terkait dengan uzur-uzur di dalam puasa Ramadan. Semoga bisa menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya dalam mempersiapkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya.